Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar. Pemirsa Zona Populer, bayangkan jika sebuah aksi unjuk rasa yang terlihat damai ternyata ditunggangi oleh agenda tersembunyi, bukan sekadar aspirasi rakyat, melainkan upaya makar yang bisa mengguncang bangsa. Apa jadinya bila keresahan sosial berubah menjadi pintu masuk bagi pengkhianatan terhadap negara? Inilah bahaya besar yang harus kita waspadai bersama. Makar bukanlah sekadar perbedaan pandangan politik. Ia adalah upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, menghancurkan tatanan negara, dan menggoyahkan sendi-sendi kedaulatan. Bahayanya terletak pada cara makar bekerja. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kudeta terbuka atau pengambil alihan kekuasaan secara langsung. Makar bisa hadir secara senyap, melalui provokasi di jalanan, penyusupan di balik aksi damai, hingga perang informasi yang dilancarkan di media sosial. Jika benar dugaan adanya makar dalam aksi-aksi unjuk rasa belakangan ini terbukti, maka yang pertama menjadi korban adalah rakyat itu sendiri. Mereka yang turun ke jalan dengan niat tulus menyuarakan aspirasi, tanpa sadar bisa dijadikan tamang bagi agenda tersembunyi. Nyawa-nyawa yang hilang dalam kericuhan bukan lagi sekadar akibat benturan massa dengan aparat, melainkan bagian dari strategi yang sengaja dipelihara untuk menciptakan kekacauan. Bahaya makar juga terletak pada dampak jangka panjangnya. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah goyah, stabilitas negara pun terguncang. Investor kehilangan keyakinan, ekonomi melambat, lapangan kerja terancam, dan kesejahteraan rakyat menjadi taruhannya. Pada titik itu, makar bukan lagi sekadar isu politik, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup bangsa. Pemirsa, perlu dipahami pula bahwa makar seringkali bergerak dengan memanfaatkan keresahan yang sudah ada. Isu harga kebutuhan pokok, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, hingga perbedaan pandangan politik dijadikan bahan bakar untuk memancing kemarahan publik. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang haus kekuasaan. Mereka menyalakan api kecil, lalu membiarkannya membesar menjadi gelombang kericuhan yang sulit dikendalikan. Sejarah Indonesia mencatat lebih dari sekali bagaimana aksi massa yang berawal dari aspirasi rakyat berubah menjadi momentum politik yang menguntungkan segelintir elit. Rakyat menjadi pion, sementara agenda tersembunyi berjalan di balik layar. Jika pola ini kembali terulang, maka bahaya makar bukan hanya ancaman di atas kertas, melainkan kenyataan yang bisa kita rasakan bersama. Namun, dalam menyikapi isu makar, kita pun harus berhati-hati. Tidak semua demonstrasi adalah makar, dan tidak semua suara rakyat bisa dicurigai sebagai ancaman. Demokrasi sejati hanya bisa hidup apabila pemerintah mampu membedakan kritik yang konstruktif dengan gerakan yang ditunggangi. Negara wajib hadir melindungi kebebasan berekspresi, tetapi juga tegas menghadapi setiap upaya pengkhianatan terhadap konstitusi. Bahaya makar sejatinya tidak hanya merusak pemerintahan, melainkan juga merusak persatuan bangsa. Polarisasi sosial bisa semakin tajam, masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga, bahkan saling bermusuhan. Dari sinilah kehancuran sebuah bangsa sering bermula, bukan karena serangan dari luar, melainkan perpecahan dari dalam. Pemirsa Zona Populer, pada akhirnya, yang paling penting bagi kita semua adalah menjaga kesadaran bersama. Rakyat harus kritis, namun juga cerdas dalam menyikapi informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar. Jangan pula terjebak dalam agenda yang berujung pada kekacauan. Pemerintah, di sisi lain, harus mampu mendengar suara rakyat, mengelola aspirasi dengan bijak, dan tidak menutup mata terhadap kritik yang membangun. Jika benar ada makar yang mencoba menunggangi aksi-aksi ini, maka bangsa Indonesia harus bersatu melawannya. Karena makar bukan hanya pengkhianatan terhadap pemerintah, melainkan pengkhianatan terhadap seluruh rakyat dan generasi mendatang. Demokrasi hanya bisa bertahan bila kita menjaganya bersama, dan negara hanya bisa kokoh bila rakyat menolak untuk dipecah belah. Ingatlah, pemirsa, bahaya makar bukan sekadar bayangan di balik layar. Ia bisa nyata, bisa hadir kapan saja, dan bisa menghancurkan bila kita lengah. Maka dari itu, kewaspadaan, persatuan,
dan kesetiaan pada konstitusi adalah benteng terakhir kita. Zona Populer akan terus hadir menyajikan analisis mendalam agar Anda tidak hanya tahu apa yang terjadi, tetapi juga memahami betapa besar bahaya yang bisa timbul jika makar benar-benar menyusup di balik aksi.